tadi. Boleh kenalkan semuanya tadi? Kayaknya lagi semangat banget nih sama Kak Tania ya. Juga anti korupsi melalui pendidikan karakter pada siswa-siswi di SMP Yayasan Pendidikan Sinar Sentosa. Puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini kita dapat berkumpul dan berkenalan dengan kakak-kakak dan bapak-bapak kita yang cantik tadi. Tapi untuk itu saya mau dulu ya, ibu kakak-kakak ini ke depan dulu bentar, tanpa teman-teman saya belum pada kenal. Ya. Disebutkan bahwa definisi atau pengertian dari korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan yang dapat memberikan keuangan negara. Membahas pendidikan karakter sebagai fondasi anti korupsi. Kenapa sebagai fondasi anti korupsi? Semuanya sangat amat berkaitan dengan fondasi. Teman-teman kita analogikan aja deh. Kalau misalnya kita mau bangun gedung yang bertingkat, atau kita mau bangun gedung aja deh, yang harus kokoh itu apa? Fondasinya. Sama kayak kita mau mencegah perbuatan korupsi, yang harus kokoh apanya? Diri kita, karakter yang tumbuh dalam diri kita. Itu kenapa sekolah penting untuk menentukan nilai-nilai karakter, nilai-nilai tujuan, disiplin, dan juga apa? Sebagai tanggung jawab dalam diri kita, sehingga nantinya kita di masa yang akan datang tidak akan malu dan takut untuk berbuat dosa. Itu dan pendidikan karakter itu jadi sekolah dan dalam diri kita itu dari kita dulu, sehingga di kemudian hari kita sadar bahwa perbuatan korupsi itu perbuatan yang curang, perbuatan yang tidak ketika kan tak ada tadi pemisahan sekolah sebagai tempat, sebagai wadah, sebagai sarana ilmu. Jadi ketika terlihat dari ketika sekolah menegakkan aturan dengan adil, ketika siswa dibiasakan untuk jujur meski nilainya kecil, disitulah sejatinya tumbuh langkah awal untuk mencegah perbuatan anti korupsi itu tadi. Karena sejatinya kita
di pemaparan materinya. Korupsi. Jadi kami ini memang dibentuk khusus oleh negara kita untuk memberantas korupsi ini sebagai penyidik. Jadi kalau DPR itu siapa sih bang yang mengawasi keuangan mereka? DPR itu siapa sih bang? Presiden itu siapa sih yang mengawasi keuangannya? Jadi inilah deh, KPK inilah yang akan mengurusi keuangan mereka. Yang benar kalau ada kejanggalan dari audit keuangan mereka. Nah, KPK ini sendiri mengeluarkan 9 sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, tanggung jawab. Dan ketiga, kepedulian. Keempat, kemandirian. Dan kelima, kedisiplinan. Dan keenam, kerja keras. Tujuh, kesederhanaan. Dan delapan, keadilan. Dan 9, keberanian. Nah, dari kesembilan elemen ini harus sikap dan memberikan ruang diskusi moral. Jadi kayak berdiskusi kayak sekarang ini adalah diskusi moral teman-teman. Penilaian yang kita sedang selenggarakan ini kayak penyelenggaraan pelatihan karakter yang lahir. Nah, sekarang keadaan yang kita kerjakan sekarang ini yang ada duduk di sini, ini kita sudah melakukan dua hal itu, memberikan ruang diskusi moral dan juga menyelenggarakan pelatihan karakter. Jadi kita di sini tadi melakukan pelatihan karakter dengan melakukan penyuluhan, dengan memberikan ilmu dan didikan. Dan juga untuk siswanya itu kita menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini yang selalu kami tekankan ketika setiap penyuluhan. Jadi harus sering melakukan penyuluhan. Jadi kita tahu dari anti korupsi. Jadi apapun kita bisa langsung mulai dari ini kan belum dewasa sebenarnya. Tapi sejak dari ini kita tanamkan sikap yang 9 hal ini. Dimana kita itu harus jujur, tanggung jawab, kepedulian, mandiri dan disiplin, kerja keras, kesederhanaan dan keadilan, dan terakhir adalah keberanian dalam diri kita sendiri. Oke teman-teman, ingatkan apa yang dilakukan itu adalah yang salah, adalah bentuk korupsi. Jadi jangan kita mengajarkan hal yang tidak baik. Oke. Kemudian minimnya keteladanan agar orang dewasa tidak menjadi contoh. Memang orang dewasa itu adalah contoh bagi kita yang generasi muda sekarang. Berarti ini generasi bisa sama 2 SMP, 1998. Nah, ini kan sudah masuk, kita sudah masuk ke dalam remaja nih kan, sudah sedikit dewasa. Jadi kita itu tidak bisa memfilter apa yang kita lihat. Jadi ketika kita melihat ada orang lain, orang dewasa, orang tua yang ada pada diri kita, jangan semua kita ambil, jangan semua kita tiru. Tapi kita putar mana yang baik dan yang buruknya. Ketika terjadi yang buruk, mungkin kita bisa mengingatkan. Ketika ada yang benar atau yang baik, kita bisa meneladankannya kepada diri kita sendiri. Kemudian, kurang pembiasaan dan pengawasan di sekolah. Nah, pengawasan itu bukan hanya untuk guru, teman-teman, tapi kita dari diri sendiri juga. Bisa? Ayo. Dirikan aja. Diri deh. Bukan nanti kamu. Saya ngomong kayak gini baru.